Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja. Saya seorang praktisi spiritual mind programming. Setelah kemarin, tanggal 15 April kemarin, saya mengadakan seminar tentang rahasia keajaiban doa atau rahasia jalan kaya. Saya melihat ternyata masih banyak permasalahan teman-teman, terkhusus tentang luka batin. Untuk itu, saya memutuskan untuk membuat satu program, yaitu program healing secara online, ya, terapi luka batin, dari mulai pertama hingga bagaimana caranya Anda mempraktekkan terapi luka batin. Nanti saya akan jelaskan semuanya di sana. Untuk itu saya mengajak Anda semuanya untuk mengikuti program healing yang saya adakan pada tanggal 22 April, tepatnya di hari Jumat pukul 20.30 atau jam setengah 9 malam. Untuk pendaftarannya kamu langsung cek di deskripsi atau cek langsung ke nomor WA yang sudah tertera di layar monitor Anda. Saya Bagus Baraja, sampai ketemu di program healing yang saya adakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali hadir teman-teman semua, subscriber ini dari Sabang sampai Merauke, dari Mingas sampai Pulau Rote, dan teman-teman yang juga di luar negeri. Kembali hadir channel Gus Baraja, Rahasia Keajaiban Doa, channel edukasi, channel motivasi, dan channel pengembangan diri. Kita akan bahas jalur jalan kaya, dan temanya kemarin yang paling menghambat adalah luka batin. Kita akan masuk lebih dalam dan nanti akan sampaikan oleh Mas Roni seperti apa ini pembahasan kita, karena masih berkutat di luka batin ini. Monggo Mas Roni, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rosidi. Ketemu lagi nih kawan-kawan semua kita di channel edukasi, channel motivasi, channel pengembangan diri yang setiap hari selalu update untuk membantu kita meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, salah satu tema yang menarik adalah bagaimana kita menjadi berlimpah, atau gimana sih jalan kaya yang mudah gitu. Nah, kemarin sudah sempat kita belajar bagaimana kita memprogram diri untuk menjadi magnet uang. Nah, dan selanjutnya ini adalah kita harus bisa melepaskan penghambatnya. Karena ternyata kalau misalkan kita sudah program diri magnet uang, namun masih ada yang menghambat, maka akan susah juga untuk kita menjadi magnet uang atau menjadi berlimpah. Nah, tanpa disadari, yang menghambat kita untuk berlimpah dan bahagia itu di mana kita masih menyimpan luka batin gitu. Nah, kenapa nih kok luka batin itu bisa menghambat? Nah, ilustrasinya sekelasnya seperti ini. Kalau kita misalkan kita pengen punya impian penghasilan misalkan nih 100 juta, nah otomatis kan kita pasti menyusun rencana ya, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mencapai itu. Nah, ternyata pada saat kita mulai untuk mengeksekusi dan kita masih ada menyimpan luka batin, pasti kita nggak bisa fokus untuk kita berkarya atau memaksimalkan potensi kita. Karena tiba-tiba nanti ada saja selingan-selingan yang memang membuat kita kepikiran, yaitu biasanya tadi ada hal-hal yang terkaitan dengan luka batin, sehingga kita nggak bisa maksimal dalam berkarya. Nah, pada malam ini kita akan coba kupas nih, apa saja sih luka batin yang biasanya kecenderungannya itu berpotensi atau sangat kuat sekali pengaruhnya terhadap upaya-upaya kita untuk mencapai impian kita, atau dalam arti ini ya kita pengen berlimpah atau pengen kaya. Nah, seperti itu Mas Bagus. Mungkin bisa sharing-sharing lah pengalaman Mas Bagus yang mungkin sudah membantu banyak peserta untuk menjadi jalan kaya kayak gitu Mas Bagus. Monggo Gus Baraja. Cluenya sudah jelas disampaikan, tinggal gongnya dari guru kita. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Rosidi, Mas Roni. Terima kasih pembukanya Pak Rosidi, terima kasih Mas Roni atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Bersyukur selalu ke Allah karena selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa terus silaturahmi meskipun secara online atau di YouTube seperti ini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam kita ucapkan, kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, menjawab pertanyaan tentang luka batin secara rinci. Ada beberapa bagian tentang luka batin yang seperti video lalu saya katakan ada yang dirasa, ada yang tidak dirasa.
Tapi saya sudah jelaskan itu ya. Nah, efek dari luka batin ini sebenarnya tidak hanya bicara tentang keberlimpahan, Mas Roni, Pak Rosidi ya, tidak hanya bicara tentang penghambat kekayaan, tetapi bisa juga menjadi penghambat kita untuk dicintai oleh orang lain. Karena masih menyimpan luka. Lagi-lagi saya mengatakan di video sebelumnya, bagaimana bisa kita menarik sesuatu yang positif kalau yang ada dalam diri kita malah sesuatu yang negatif. Vibrasi yang keluar, energi yang keluar adalah energi yang negatif, sehingga alam semesta kan memberikan sesuatu yang negatif pula. Semuanya terjadi karena izin Allah pastinya ya. Kalau mau dipecah-pecah tentang luka batin ini, yang pertama yang paling rame ya terhadap orang tua. Lebih-lebih kepada ibu, harusnya kita bisa menghormatinya. Tetapi ada beberapa pandangan yang mau saya buka ke teman-teman terkait hubungan kita secara emosional dengan orang tua. Sadar nggak sih kalau orang tua itu menjadi sebab atau menjadi alasan kenapa kita bisa hidup di dunia ini. Dan kita dilahirkan karena cinta keduanya. Cinta dari orang tua dan ayah dan ibu, maksud saya, ibu dan bapak kita. Sehingga terlahirlah kita gitu. Nah, kalau ada misalkan ada orang tua yang agak sedikit keras terhadap anaknya. Saya mencoba untuk memberikan nasihat. Pertama, nasihat itu untuk diri saya sendiri. Kedua, untuk teman-teman yang nonton saat ini, kadang-kadang orang tua itu mengaplikasikan rasa sayangnya terhadap anaknya itu dengan kekerasan. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Terbukti kok, ada beberapa yang curhat ke saya, ternyata di balik kekerasannya, ayahnya atau ibunya menangis. Ayah atau ibunya menangis. Nah, perlu teman-teman sadari, kalau kita menyimpan luka dan benci kepada orang tua, efeknya tadi, selain keberlimpahan, selain kekayaan yang tidak kunjung datang, rezeki mampet, lebih-lebih yang hari ini masih gadis, masih bujang, entah kenapa yang ketarik, yang akan menjadi pasangan Anda itu malah karakternya beda-beda tipis. Nah, karakternya beda-beda tipis. Yang datang itu malah orang yang tidak disukai. Tapi suka atau tidak suka itu tidak tampak waktu masih pacaran, tetapi akan tampak ketika sudah menikah. Karena kita tahu bersama ya, keburukan atau kebaikan seseorang itu akan tampak ketika selalu atau sering bersama. Gitu. Nah, lagi-lagi juga akan berimbas kepada rezekimu. Bagaimana tidak? Bahkan di beberapa penjelasan, kalau mau kaya, nah ini Mas Roni, tiba-tiba saya teringat ya Pak Rosidi ya, kalau mau kaya, yang pertama syarat yang harus, ini menjadi syarat, yang harus dilakukan adalah menyayangi kedua orang tua seutuhnya. Berbakti kepada orang tua seutuhnya. Yang menyayangi dan mencintai bahkan berbakti. Nah, pengaplikasian rasa cinta ini yang kadang-kadang kita menuntut, ini sebagai anak ini menuntut orang tua tuh harus seperti apa yang kita pikirkan. Gitu. Kan gak bisa. Coba diingat-ingat, disadari lagi. 9 bulan 10 hari kita di perut ibu. Sakit, pinggang mau patah. Ya. Gak cuma ibu. Seorang ayah, mati-matian dia mencari nafkah. Mati-matian dia berkorban perasaannya, tenaganya untuk bisa menghidupi keduanya, istri dan anaknya. Ada sejarah yang tidak bisa kita lupa meskipun tidak terlihat oleh mata. Kalau kita di dalam perut kan kita nggak melihat persis bapak kita pontang-pantingnya kayak apa Pak Rosidi, Mas Roni ya. Untuk mendapatkan rezeki agar kita bisa makan lah istilahnya. Kita pun sebagai anak di dalam perut nggak tahu persis kondisi psikologisnya seorang ibu. Nggak ada manusia itu nggak takut sama mati, nggak ada. Tapi karena saking sayangnya seorang ibu melewati batas ketakutannya, bahkan ada yang membiarkan dirinya yang kesakitan, bahkan dia rela mati. Yang penting anaknya bisa hidup. Saya pikir Anda ketika menjadi orang tua, menjadi seorang ibu, seorang ayah, kalian akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kedua orang tua kalian. Saya pikir akan seperti itu. Saya sendiri jujur, ada sisi buruk dari orang tua saya. Tapi ketika saya menikah, ketika anak pertama saya akan dilahirkan, di situ saya sadar, saudara, betapa sulitnya perjuangan seorang ibu melahirkan anaknya. Jujur Pak Rosidi, Mas Roni, saya sebagai bapaknya saja, saya baru sadar ternyata sesakit itu orang tua ngelahirin kita. Sesakit itu. Bagaimana dengan bapak? Bapak itu
sama secara mental juga khawatirnya double. Aduh, terjadi apa-apa sama anak saya atau istri saya, di mana saya tidak bisa memilih salah satunya. Tapi dia lebih memilih berdoa sama Allah. Nah di situ cerita lagi tadi ya, saya buka dengan cerita dulu. Pas ibu saya datang ke rumah sakit, baru di pintu rumah sakit saya nyamperin ibu saya. Nyamperin ibu saya. Saya cium kakinya. Saya minta maaf sama ibu saya. Kalau ada dosa Bu, dan pasti ada. Saya pernah membantah ibu. Saya pernah melawan ibu. Tolong Bu, doakan anak saya lahir dengan sehat. Cuma dielus kepala saya, enggak, tenang. Lahir nak. Lahir nak. Cuma kamu kan gak bisa ngerasakan orang mau ngelahirin kayak apa nak. Itu tuh ibu saya. Lahir kok. Pas dia ngomong lahir, lahir anak saya. Begitu mustajabnya. Dan begini lagi. Kamu misalkan jauh. Jarak antara saya misalkan dengan ibu saya di Kalimantan, saya di Jawa. Ketika saya sakit, ibu saya merasakan. Bukan merasakan sakit. Tiba-tiba instingnya bermain. Nalarnya, perasaannya bermain. Kamu gak sedang sakit kan nak? Tuh. Terus ketika saya punya banyak masalah, ibu saya, apa bahasa kolotnya, kesetrum ya Pak Rosidi ya? Kesetrum kayak terkoneksi gitu. Nah, ibu saya keras. Dan buat kamu yang merasa orang tuanya keras, coba ingat-ingat dulu. Kayaknya kita merasa malu kalau kita harus membencinya. Karena perjuangannya sedemikian rupa. Dan saya tahu pada akhirnya saya sadar, kerasnya ibu saya itu aplikasi dari cintanya terhadap anaknya. Gini deh, kalau saya mau to the point, manusia hidup tuh bakal mati, bakal meninggal. Jangan sampai kamu menyimpan benci dan kamu menyesal ketika ibumu sudah tidak ada atau bapakmu sudah tidak ada. Jangan sampai itu terjadi. Cuma kalau mau tidak suka itu bukan pada objeknya, bukan pada orangnya. Jangan kebencian itu kamu salurkan kepada ibu dan bapak. Tetapi kalau ada perlakuan dari orang tua, ya bagaimanapun orang tua juga manusia. Kalau benci pada perilakunya, saya bilang jujur dengan berat hati, mungkin itu boleh. Karena kita memang diperintahkan untuk membenci maksiat, benar Pak Rosidi ya? Kalau perintah untuk membenci maksiat itu boleh. Tapi kalau orangnya jangan. Orangnya jangan. Makanya saya ini ngajarin tentang bersyukur. Berterima kasih maksudnya. Jadi aplikasikan ini sebagai bentuk rasa terima kasihmu terhadap perjuangan kedua orang tuamu. Supaya apa? Supaya kayak saya begini nih, hidup tumbuh dewasa. Kalau enggak orang tua saya bekerja, saya mau makan apa kan begitu. Walaupun hakikinya semua rezeki akan ditanggung oleh Allah. Akan dicukupkan oleh Allah. Tetapi ada perjuangan, ada sebab di sana. Nah, lagi-lagi hindari kebencianmu terhadap orang tua karena efeknya luar biasa. Begitu juga sebaliknya. Ketika kamu mencintai orang tuamu, efek positifnya juga luar biasa. Kekayaan, kasih sayang, keajaiban. Pokok kalau mau tahu keajaiban sebenarnya, udah cintai deh orang tuamu. Cintai orang tuamu. Berikut dengan pengaplikasiannya. Jadi nggak cuman kasih sayang toh, tapi nggak ada pengaplikasiannya. Dalam artian kalau punya rezeki ya sedekahkan lah, gitu. Yang pasti imbasnya luar biasa, efeknya luar biasa Mas Roni, Pak Rosidi. Jadi kalau saya memilih untuk mencintai, dan saran saya, Anda cintai orang tua Anda. Kalau terakhir Pak Rosidi, Mas Roni, kalau semisal ada prinsip yang berbeda, yang sifatnya menentukan jalan hidup, saya malah menyarankan pertahankan itu. Ibumu atau orang tuamu menyarankan A, lalu kamu punya keputusan B, dan yang menjalani kamu. Kamu punya keoptimisan, kamu punya keyakinan bahwa keputusanmu lebih baik untuk kamu. Dengan tidak mengurangi hormatmu kepada orang tua, tetaplah pada prinsipmu. Tapi dilihat dulu konteksnya ya. Ini panjang nih jadinya. Pokoknya intinya dilihat dulu konteksnya. Kalau ada insting negatif seorang ibu, biasanya benar. Biasanya benar, walaupun tidak semuanya benar. Jadi intinya, tidak setujunya kamu terhadap keputusan mereka, tetap tidak boleh diiringi dengan kebencian. Karena kalau sudah luka di sini dengan kebencian,
fatal akibatnya. Uang nggak datang, rezeki nggak datang, hidup jadi pas-pasan, malah petaka rasanya nih. Musibah datang kepada kita. Gitu, seperti itu. Lebih-lebih yang masih gadis atau masih bujang, hati-hati karena membenci kamu akan menarik sekarakter yang sama dengan yang kamu benci. Seperti itu, Mas Roni. Pak Rosidi, ada tambahan? Ada pertanyaan, Gus. Baik. Bicara ibu ini memang keramat ya. Mengkeramat. Hati kita jadi beda bawaannya kalau sudah bicara ibu. Gitu. Ya. Nah, memang, tapi kan dari realita yang ada ini kan, keluarga itu kan beragam adanya, Gus. Ya. Ada yang harmonis, ada yang tidak harmonis, ada yang dilahirkan harmonis, ada yang dilahirkan tidak harmonis. Ya. Berbagai macam masalah, mungkin teman-teman atau penonton ini semua mungkin beda-beda masalahnya. Ya. Pengennya sih menghormati, pengen sih menghargai, taat dan segala macam. Bahkan Rasulullah sampai pesan, ibumu. Abuka. Nah, kalau udah bicara begini, wah, keramat sekali. Nah, bagaimana teman-teman kita ini yang kebetulan punya masalah yang memang tidak harmonis, Gus. Ya. Cara nyikapinnya seperti apa gitu. Supaya luka batin yang ada di hati terkait dengan orang tua juga bisa terkikis begitu. Simple, Pak Rosidi, simple. Jangan salahkan terus eksternal. Yang harus diperbaiki adalah internal. Biasanya 99%, kalau 100% satunya punya Allah, biasanya Mas Roni ya, berasal dari diri kita. Kalau kita memperbaiki diri, di luar ngikutin. Internal diberesin, eksternal ngikutin. Ada pepatah, ada kata motivasi. Kalau ingin merubah dunia, rubah dulu dirimu. Dari sini. Kalau kamu sudah membenahi dirimu, yang di luar ngikutin. Efek dari apa? Dari energi atau vibrasi itu sendiri. Dan itu biasanya bisa diatasi dengan program healing, terapi luka batin. Udah ratusan ribuan yang berhasil dengan pola terapi. Lalu bagaimana dengan Anda? Saya persilahkan Anda untuk mengikuti program healing saya pada hari Jumat tanggal 22 April yang akan diselenggarakan pukul 8:30 sampai selesai. Healing, pure healing terapi luka batin. Jadi akan lebih seru di sana dan akan saya bongkar semuanya bagaimana cara mengatasinya. Dan Anda pun langsung akan mendapatkan terapinya dari saya. Seperti itu, Pak Rosidi, Mas Roni. Durasi. Siap. Durasi sudah habiskah ini? Sudah habis. Ya, sudah habis ternyata. Oke, siap. Para penonton semua, Bapak Ibu, ya Allah, ini pembahasan sangat luar biasa. Dahsyat banget ini. Sebegitu ngerinya luka batin itu dalam menghambat cita-cita kita, dalam tidak hanya pada orang tua, tidak hanya pada orang tua. Kebetulan ini pembahasannya orang tua ya. Iya, kepada pasangan dan lingkupnya banyak. Kalau luka batin, kita akan kupas satu persatu. Besok kita akan bahas tentang pasangan. Silakan. Penutupan Mas Roni atau Pak Rizidi, silakan. Mas Roni masih ada mungkin? Ya paling mengingatkan saja kalau bagi teman-teman yang ingin melepaskan luka batin yang selama ini mungkin masih mengganjal ya. Rasanya kok nggak enak banget. Nah, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena besok tanggal 22 April kita ada sesi terapi atau penyembuhan luka batin. Caranya tinggal klik link yang ada di deskripsi untuk pendaftarannya. Gitu. Dan jangan lupa kita 4 Juni juga ada acara di Jogja yang lebih spektakuler lagi. Siap. Itu sih dari saya ya. Oke, siap. Terima kasih. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menonton ini. Mudah-mudahan video ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi yang mempunyai luka batin, segeralah cari obatnya. Karena itu sangat menghambat cita-cita kita, rezeki kita. 22 April, jangan lupa. Hari Jumat. Hari Jumat jam 8.30 kita ada program khusus terapi, khusus healing, penyembuhan luka batin. Jangan lewatkan. Akhirnya kita bertiga undur diri. Saya Rosidi. Saya Roni. Oke, kita bertiga undur diri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita selalu doakan semoga sehat,
Amin. ajaib, Amin. berkelimpahan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.